Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa yu'alina rijali fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda adilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila angkol sampai pada syarah yang ke 114 dari kitab Hikam yang disarai oleh Kiai Soleh bin Umar Darat Semarang. Masih pada melanjutkan pembahasan yang lalu tentang bagaimana kita menyembuhkan penyakit hati yang sudah kronis. Jadi kalau kita ini punya kesenangan, senang judi, senang narkoba, senang zina, senang nongkrong, senang ke kafe, yang kesenangan ini sudah mendarah daging,
itu susah dihilangkan. Kesenangan yang begitu itu namanya penyakit hati yang kronis, lengket di hati, susah nyembuhinya. Nah kemarin sudah kita tuntunkan oleh para ulama bagaimana cara menyembuhkan kesenangan yang zahir. Yang zahir itu kayak senang jabatan, senang perempuan, senang judi, itu senang yang zahir namanya. Senang duit, senang nipu orang, itu kesenangan yang zahir. Ada pula kesenangan yang bentuknya batiniah. Zahir nggak bisa melihatnya. Namanya hawa kolbun, kesenangan yang melekat di dalam bentuknya maknawiyah, penyakit hati yang bentuknya maknawi. Seperti apa? Senang kedudukan, senang dipuji sama orang, senang kemuliaan, senang sama keramat-keramat, pengennya jadi orang yang paling mulia. Ini bukan dohir, ini kesenangan yang bentuknya batiniah, bukan dohiriyah. Maka cara mengobatinya berbeda dengan cara mengobati yang kemarin. Kalau yang kemarin kan cara mengobatinya apa? Dengan cara mencari yang halal, dengan cara dekat sama orang-orang alim. Ini cara mengobati penyakit-penyakit yang kemarin dengan cara walaupun ada yang halal, tapi ambillah cukup untuk modalnya ibadah. Jangan mentang-mentang halal ngambilnya banyak. Karena kalau halal tapi ngambilnya banyak, nanti ketika yang halal itu sisanya ada kemungkinan kita pakai untuk hal-hal yang maksiat. Udah sisa inilah buat beli kesenangan kita, beli ini, beli itu. Yang ketika kesenangan itu terus-menerus sampai lengket di hati, nanti jadi kebiasaan yang susah dihilangkan. Walaupun duitnya nggak ada, diada-adain untuk membuat hati kita itu senang. Makanya penyakit yang seperti itu cara mengobatinya seperti kemarin. Nah, hari ini kita akan lanjut bahas penyakit hati yang bentuknya maknawi bukan dohir. Dikatakan Imam Ahmad, la yukhriju syahwata minal qalbi ila khaufun mus'ijun au syukun muklik. Tidak ada yang bisa mengusir ajakan syahwat, ajakannya hawa dari hati kecuali jalannya takut kepada Allah. Yang menggetarkan atau rasa rindu kepada Allah yang sampai membuat dirinya itu gelisah. Ini kata Imam Ahmad Ibnu Athaillah. Maksudnya gimana? Hati yang sudah dipenuhi dengan hawa itu kan apa kemarin? Kesenangan.
namanya hawa. Kalau nafsu apa? Kalau nafsu apa? Keinginan untuk menjadikan kita lebih baik, namanya nafsu. Kalau hawa, keinginan untuk merasakan kenikmatan namanya hawa. Banyak orang sebutnya hawa nafsu. Itu bukan satu hal sebenarnya, dua hal. Hawa sendiri, nafsu juga sendiri. Nah, hawa, kesenangan untuk kenikmatan ini, apabila kita senang sama yang lezat-lezat, itu telah masuk ke dalam hati, maka akan sulit untuk mengobatinya. Yang dimaksud kesenangan di sini adalah kesenangan apa? Maknawi, bukan kesenangan yang zahir, bukan. Kalau kesenangan yang zahir sudah kita bahas yang kemarin. Sekarang kesenangan yang maknawi, kayak senang puasa sekian hari, pengen jadi orang ramah. Senang kalau dikasih kedudukan yang tinggi, merasa bangga. Ini kesenangannya itu dilihat sama orang nggak bisa gitu loh. Tapi kalau kesenangan dohir, orang lihatnya bisa makan sate kan kelihatan, minum arak kelihatan, judi kelihatan, narkoba kelihatan. Namanya kesenangan dohir. Kalau kesenangan batin ini nggak kelihatan. Kayaknya duduk diem, tapi hatinya penuh penyakit gitu loh. Karena penyakit hati yang seperti itu yang bentuknya maknawi, kadang dirinya nggak bisa melihat, tapi orang lain bisa lihat. Itu cara ngobatinya hanya dengan dua hal, kata ulama. Yang pertama, dengan datangnya rasa takut yang sampai mengguncang dan menggetarkan hatinya. Ketika dia mengalami suatu kejadian, suatu keadaan, yang keadaan itu membuat dia takut hingga hatinya terguncang atau hatinya bergetar, maka itu akan jadi obat untuk merontokkan, menghilangkan penyakit hati yang maknawi tadi. Contohnya seperti apa? Seperti mendapatkan cerita, mendapatkan berita yang detail, yang konkret tentang bagaimana seseorang nanti akan disiksa di dalam kuburnya. Bagaimana nanti orang keadaan ketika sakaratul maut, susahnya seseorang. Bagaimana azabnya Allah nanti di akhirat. Ketika dia melihat detail cerita itu, dan siapa saja orang yang akan disiksa, itu biasanya hatinya seseorang akan terguncang. Akan merasa takut yang luar biasa. Hingga dia merasa, kalau saya ada di situ ya Allah, naudzubillah jangan sampai. Maka hatinya akan terguncang. Hatinya akan bergetar ketika mendengar cerita tentang bagaimana siksaan-siksaan Allah
yang nanti akan ditimpakan kepada orang-orang ahli neraka. Bagaimana seseorang itu akan mati dalam keadaan susah. Bagaimana keadaan siksa dalam kubur. Bagaimana keadaan orang dibangkitkan nanti. Bagaimana nanti keadaan orang di padang mahsyar, dihisab, dijemur bertahun-tahun. Maka itu semua akan ada kemungkinan bisa menggetarkan hatinya. Ketika hatinya bergetar dalam keadaan ketakutan, maka hal itu akan mungkin menjadi obat untuk penyakit-penyakit hati yang bentuknya maknawi. Hingga dia akan menjauhi cinta sama jabatan. Orang yang nanti punya jabatan seperti hakim akan begini. Orang yang sombong akan begini. Orang yang takabur akan disiksa begini. Maka cerita-cerita tentang kesusahannya orang-orang yang punya penyakit begini diceritakan kepada dia nanti di akhirat. Hingga itu bisa menjadikan dia mau meninggalkan semua hal-hal yang menyebabkan dia mendatangkan penyakit-penyakit tersebut. Yang kedua, kalau diberikan ancaman nggak mempan, kupingnya bebel namanya, dia nggak dengerin, nggak ada takutnya nih orang, diancam azab, diancam siksa. Maka yang kedua, didatangkan rasa rindu kepada Allah, rasa rindu tentang perjumpaannya kepada Allah, rasa rindu tentang bagaimana perlakuan Allah kepada orang-orang ahli surga, bagaimana keindahannya bidadari, bagaimana kenikmatannya orang-orang di dalam surga nanti. Maka hal-hal yang membuat dia punya kerinduan ini juga akan sampai membuat dia gelisah dan mau meninggalkan hal-hal yang menyebabkan dia tidak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu. Ini obatnya beda sama yang kemarin. Kalau ini obatnya cuma dua, ditakut-takutin atau dikasih kabar gembira yang membuat dia senang, membuat dia gelisah hingga rindu ingin mendapatkan itu, gitu loh. Itu jalannya pengobatan orang-orang yang penyakit hatinya sudah sampai pada penyakit hati yang maknawi, bukan yang dohir. Tadi yang pertama, cara ngobatinnya apa? Takutin. Takut itu ada dua macam. Ada takutnya orang awam kayak kita. Ada takutnya orang-orang alim. Ini termasuk yang mana? Awam aja. Ada takutnya orang-orang awam, ada takutnya orang-orang khusus. Takutnya orang awam itu kayak apa? Takut celaka, takut disiksa, takut kehilangan jabatan, takut dipecat, takut tenggelam di laut, takut hartanya
hilang. Itu takut yang awam, yang wajar lah yang ada pada kita gitu loh. Makanya orang awam kalau dikasih sesuatu, ente kalau pengen selamat biar jabatannya tetap lancar baca ini, mau dia tuh. Kenapa? Karena takut jabatannya hilang. Ente kalau keluar rumah biar selamat baca ini, baca dia tuh. Kenapa? Dia takut nggak selamat. Dia takut celaka, dia takut tenggelam, takut dibunuh sama orang, takut hartanya hilang, takut. Ini semua macamnya ketakutan yang berkaitan sama hilangnya keduniaan ini, maka itu takutnya orang awam. Yang kedua ada lagi takutnya orang-orang khusus. Yaitu takutnya mereka terhijab dari rahmatnya Allah. Mereka takut kalau tidak mendapat bagian menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Menjadi orang-orang yang terusir dari rahmatnya Allah. Bagi mereka kehilangan jabatan, kehilangan harta, kehilangan kecil. Asal saya jangan jauh dari rahmatnya Allah. Kalau kita alah nggak ngerti saya rahmat itu apa, orang mana rahmat itu nggak ngerti lah. Yang penting duit ada, jabatan ada. Lah Pak Rahmat biarinlah mau kemana kayak Pak Rahmat, saya mah nggak tahu Pak Rahmat. Ini orang awam begitu. Dia nggak urusan sama rahmatnya Allah. Dia nggak berurusan sama pandangannya Allah. Orang-orang khusus takut kehilangan nggak dilihat oleh Allah. Kalau kita takut kehilangan orang nggak melihat kita. Makanya orang-orang awam seringkali kalau dia punya apa, dia bergaul, dia seneng sama orang yang muji-muji dia. Karena banyak orang yang ngeliatin. Kalau dia punya media sosial, yang dilihat yang nge-like berapa, yang udah nonton berapa, yang komen muji-muji dia berapa, seneng gitu. Kenapa? Karena yang dicari pandangannya manusia. Kalau ada manusia kok nggak mandang dia, sedih dia. Tapi bagi orang-orang khusus yang dicari pandangannya Allah. Allah meridhoi saya enggak nih? Allah melihat saya dengan rahmatnya enggak? Atau Allah membenci saya, menjauhkan saya dari rahmatnya? Itu yang ditakutkan oleh orang-orang khusus. Hingga keterbalikan bagi orang-orang khusus, kehilangan pandangannya orang enggak diurusin. Ya ibadah nggak ada orang yang lihat, nggak ada urusan. Dia berbuat baik, orang nggak ada muji-muji, nggak ada urusan. Yang penting bagi dia Allah ridho, Allah memandang, Allah merahmati, Allah merhatiin, itu bagi dia. Ini takut kehilangan rahmatnya Allah, takut kehilangan nggak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takutnya orang-orang khusus. Jadi kalau ente mau nakut-nakutin, lihat yang mau kamu takut-takut ini orang awam atau orang khusus gitu. Kalau yang mau kamu takut-takutin orang awam, ya cukup takut-takutin dengan yang dia takut gitu loh.
Jangan kamu takut. Itu sama yang dia nggak takut, ya percuma. Kamu kalau begini, kan Allah nggak lihat kamu loh. Tadinya lah bodo amat, yang penting gue pegang duit, mau dilihat Allah kakak beda nih gitu loh. Dia nggak takut urusan itu gitu loh. Lah orang-orang khusus, kalau kamu takutnya pakai duit lo hilang loh. Lah bodo amat duit gue hilang. Kalau jabatan kamu hilang loh. Bodo amat jabatan gue hilang. Yang penting Allah mandang saya. Jadi lihat kondisinya nih. Yang mau ditakut-takutin siapa dan cara nakutinnya gimana. Karena takut itu ada dua macam. Karena orangnya juga ada dua. Ada orang awam dan ada orang-orang khusus. Terus yang kedua, kerinduan juga ada dua macam. Yang pertama rindunya orang-orang awam. Yang kedua rindunya orang khusus. Rindunya orang awam apa? Rindu apa? Masuk surga. Rindu punya bidadari. Nanti kalau kamu ibadahnya begini, dikasih bidadari. Enggak cuma 1, 17. Otaknya mesum tuh. Emang dasar otak mesum gitu loh. Mikirin Allah, dari 17. Sebelah sini 1, sini 1, sama 1 depan. Masya Allah. Itu kesenangannya orang-orang, kerinduannya itu. Makanya ketika dia dikasih kesenangan janji-janji nanti surga, ada bidadari, kenikmatan, nanti akan diberi kemuliaan, taman yang indah. Rindu dia semuanya seperti itu gitu loh. Hingga dia mau beramal, dia mau sholat, dia mau ngerjain ibadah karena dijanjikan hal-hal yang merindukan itu. Hingga dia mau mengerjakan apa saja yang diperintahkan. Karena dia rindu sama janji-janji tersebut. Beda sama orang-orang khusus. Orang-orang khusus dia nggak merindukan surga karena ibadahnya nggak nyari surga. Dia nggak rindu sama bidadari enggak, karena dia nggak berurusan sama bidadari. Yang dia rindukan apa? Bagaimana ketika dia kepingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kerinduan dia. Rindunya sudah bukan rindu zahir, bukan rindu kenikmatan zahir, tapi rindu kenikmatan batin. Kan kalau makan makanan enak, tinggal di tempat enak, pakaiannya enak, bidadari, itu nikmat apa itu namanya? Nikmat zahir. Dapat makan, dapat minum, dapat tempat pakaian enak, bidadari, pelayanan enak, dapat. Tapi kalau ketemu sama Allah, nah nikmatnya apa sih? Gua rindu ketemu sama Padil namanya. Nah enaknya apa ketemu Padil? Nah, iya itu gitu. Itu nikmat apa namanya? Nikmat batin rohani gitu loh. Bukan nikmat jasmani lah. Orang-orang khusus yang dirindukan adalah rindu rohaninya, bukan rindu jasmaninya. Jadi rindu juga ada dua macam. Kalau ini mau mengajak orang yang punya penyakit itu, ente mau ajak dengan kerinduan-kerinduan, maka ceritakan kedudukannya dulu. Ini orangnya orang apa? Awam atau orang khusus. Kalau orang khusus, ceritakan tentang bagaimana kerinduannya kepada Allah.
yang membuat hatinya itu gelisah pengen jumpa sama Allah. Kalau orangnya orang awam, ya kasih kerinduan pada nikmatnya Allah. Maka tidak akan bisa kesenangan yang dohir maupun kesenangan yang batin itu diobati kecuali adanya cahaya petunjuk dari Allah. Orang yang menjadi pecandu narkoba, pecandu judi, pecandu arak, pecandu kesenangan-kesenangan, itu nggak akan bisa diobati sempurna kecuali betul-betul dia didatangkan cahaya ke dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering orang yang udah kena narkoba, kecanduan, kalau ketangkep obat. Terus kalau bebas, kumat. Orang yang judi begitu, kalau nggak punya duit, obat. Kalau punya duit, kumat. Ada orang yang minum arak, kalau kena penyakit, obat. Wah, laki-laki kok minum arak, lu sehat, minum lagi. Tanya, lu kenapa kok sekarang nggak minum? Gua sakit. Kalau sehat, ya minum lagi. Berarti kan nggak sembuh ini. Gitu loh. Maka cara menyembuhkannya walaupun diobati pakai yang tadi itu, kalau tidak didatangkan cahaya taufik oleh Allah, maka dia nggak akan murni berhenti dari semua kesenangannya. Itu bentuk kesenangan-kesenangan apa? Dohir. Begitupun kesenangan-kesenangan batin tidak akan bisa diobati kecuali Allah mendatangkan cahaya ke dalam hatinya berupa apa? Rasa takut dan rasa rindu. Kalau sudah datang rasa takut dan rindu ke dalam hatinya, barulah orang itu akan betul-betul taubat, betul-betul berhenti dari segala macam kesenangan-kesenangan yang dia lakukan. Tapi kalau di hatinya nggak ada rasa takut, nggak ada rasa rindu, susah ngobatin penyakit-penyakit hati, apalagi yang sudah kronis. Artinya sudah melekat di dalam hatinya, susah. Makanya orang kalau pengen mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya apa? Jangan sampai putus dari duduk di majelis taklim. Jangan sampai berhenti mendengarkan nasihatnya ulama. Baik yang berupa tentang janji-janjinya Allah, tentang ancaman-ancaman Allah,
hingga nanti Allah mendatangkan dalam hatinya rasa rindu ataupun rasa takut. Tapi kalau nggak pernah mau deket ulama, nggak mau deket majelis taklim, susah mendatangkan rasa rindu dan rasa takut itu apa? Susah. Ya, jadi obatnya beda dengan obat yang lalu. Obatnya beda antara penyakit yang zahir dan penyakit yang batin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bisa sembuh dari penyakit-penyakit hati kita. Allah jauhkan kita dari penyakit-penyakit yang kronis. Allah jadikan kita mudah untuk bisa mengelola kesenangan-kesenangan kita, hingga apa yang kita senangi menjadi hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita yang kena penyakit yang kronis, mudah-mudahan didatangkan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat penyakit-penyakit hatinya hingga mendapatkan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna وأننا أسرفنا على الله إشرافنا فتوب علينا توبة فاغفر لنا عوراتي من رأتي واغفر لي ولإخواني وسائر الهلان كل ذي محبة المسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.